Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 pertemuan pertama, yaitu tentang eksponensial. Nah, sebelum ke eksponensial, kalian harus ingat tentang sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Kenapa? Karena eksponensial ini erat kaitannya dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, atau sifat-sifat bilangan berpangkat ini akan selalu digunakan dalam eksponensialnya. Nah, sifat yang pertama dalam bilangan berpangkat, jika A memiliki pangkat 0, maka nilainya 1. Berapapun bilangannya, jika memiliki pangkat 0 itu artinya 1. 100 dipangkatkan 0 itu artinya 1. Yang sifat yang kedua, A dipangkatkan negatif N itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Supaya pangkatnya menjadi positif, maka rubah ke dalam bentuk 1 per ya, pangkat negatif itu. Nah, untuk sifat yang ketiga, A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, lihat bilangan pokoknya sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti A pangkat N tambah M. Jadi pangkatnya saja yang dijumlahkan jika operasinya adalah kali. Kemudian jika operasinya bagi, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, bagi ya operasinya. Nah, maka bilangan pokoknya sama ya. Maka pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, pembagian itu pangkatnya dikurang. Sifat yang kelima, jika A dikali B memiliki pangkat yang sama N, otomatis ini sama dengan bisa dipecah A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian sifat yang keenam, A per B memiliki pangkat M, sama ini juga seperti yang nomor 5. Berarti bisa dipecah A memiliki pangkat M, begitu juga dengan B memiliki pangkat M. Nah, sifat yang terakhir, jika A dipangkatkan N, kemudian dipangkatkan lagi M, ya pangkatnya berurut. Nah, berarti pangkatnya tinggal kalian kalikan saja. Berarti A pangkat N kali N. Nah, ini sifat-sifat ini harus kalian pahami betul-betul. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk materi kita eksponensial ini. Nah, untuk contoh kolaborasi dari sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ibu kasih satu contoh saja di sini. Sederhanakanlah. Nah, A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 2 per A pangkat 4 dikali B, kemudian dikalikan dengan A per B pangkat negatif 3 yang memiliki pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Nah, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Sama aturannya, gunakan sifat bilangan berpangkat tadi. Nah, cara mengerjakannya, perhatikan yang A pangkat 3B di pangkat negatif 2 per A pangkat 4 kali B, itu Ibu rubah ke dalam bentuk sifat, kita gunakan sifat yang keempat. Jika bilangan pokoknya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya dikurangi. Berarti untuk bilangan pokok A, perhatikan untuk bilangan pokok A, kan dia memiliki pangkat 3 dan pangkat yang di bawahnya pangkat 4. Berarti A pangkat 3 dikurangi 4. Nah, begitu juga dengan B. B pangkat negatif 2, di bawah itu B itu memiliki pangkat 1, cuman tidak ditulis ya. Berarti tinggal B memiliki pangkat negatif 2 dikurangi 1. Jadi kalau pembagian, ingat pembagian pangkatnya dikurang. Berarti kita menggunakan sifat nomor 4. Kemudian dikali dengan, nah kalau pangkat dipangkatkan lagi, otomatis pangkatnya dikali. Itu menggunakan sifat nomor 7. Untuk bilangan pokok yang A-nya, perhatikan yang A. Berarti A memiliki pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Berarti kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, maaf.
berarti A pangkat 3 kali negatif 2. Untuk B juga sama, kan B sudah memiliki pangkat negatif 3, kemudian dia dipangkatkan lagi 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Sama konsepnya, tetap masih menggunakan sifat yang nomor 7, yaitu bila pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, begitu juga dengan B. Berarti B pangkat negatif 3 dikali 3 dikali pangkat negatif 2. Ya. Nah, operasikan. Yang mana yang operasikannya? Yang pangkat-pangkatnya tadi. Perhatikan yang A. A pangkat 3 dikurangi 4. Berarti 3 dikurangi 4 yang dioperasikan, yaitu negatif 1. Kemudian B pangkat negatif 2 dikurangi 1, operasikan. Berarti pangkat negatif 3 dikali dengan A pangkat 3 kali negatif 2-nya. Iya, A pangkat negatif 6. Dan B pangkat negatif 3 dikali 3, negatif 9. Negatif 9 dikali negatif 2, positif 18. Nah, itu hasilnya ya. Nah, setelah itu bagaimana? Pakai lagi, ini masih belum sederhana. Kan disuruhnya sederhanakanlah. Berarti ini masih belum sederhana. Mana yang bisa disederhanakan? Kan masih sama, ada yang sama bilangan pokok A-nya, ada yang sama bilangan pokok B-nya. Berarti masih bisa dioperasikan. Nah, kita rubah biar tidak ribet ada pecahan. Nah, rubah aja bahwa B-nya kita naikkan ke atas, berarti dia akan menjadi bilangan pangkatnya negatif. Nah, kalau sudah kali di sana operasinya berarti A pangkat negatif 1 kali B pangkat negatif 3 dikalikan dengan A pangkat negatif 6 dikali B pangkat negatif 18, berarti kalau operasinya kali, lihat sifat yang nomor 3. Kalau sifat yang nomor 3 berarti bilangan pokoknya yang sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, iya, berarti A pangkat negatif 1 ditambah negatif 6. B pangkat negatif 3 ditambah negatif 18. Iya, berarti negatif 1 ditambah negatif 6 operasikan. Hasilnya negatif 7. A pangkat negatif 7 dan B pangkat negatif 21. Dari mana negatif 21? Ya, dari negatif 3 ditambah negatif 18. Nah, ini masih belum selesai. Kenapa? Karena belum sederhana, masih pangkatnya bilangan negatif. Nah, bagaimana supaya sederhana? Pangkatnya rubah supaya menjadi positif itu gunakan sifat bilangan berpangkat nomor 2. Nah, jadi berubah jadi seperti ini. Nah, ini paling sederhananya berarti 1 per A pangkat 7 B pangkat 21. Ya, itu bentuk sederhana dari A pangkat 3 B pangkat negatif 2 per A pangkat 4B kali A per B pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi negatif 2. Itu bentuk sederhananya adalah 1 per A pangkat 7 B pangkat 21. Nah, sekarang masuk ke pengertian eksponensialnya. Itu dasarnya ya, dasar untuk eksponensial gitu tadi harus kalian kuasai betul-betul. Nah, apa itu eksponensial? Nah, eksponensial itu adalah suatu fungsi eksponen dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dan ditulis sebagai bentuk yang seperti itu. Jadi bentuk pemetaan fungsi fx ke A pangkat X dengan A-nya harus lebih besar 0 dan A tidak boleh 1. Kenapa kalau A tidak boleh 1? Karena 1 memiliki pangkat semiliar pun tetap hasilnya nilainya 1 ya. Jadi bakal tetap. Nah, atau bentuk formalnya fungsi fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar 0 dan A tidak boleh 1. Nah, perhatikan contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan 8x, carilah nilai dari. Nah, yang dicarinya, yang disuruhnya adalah nilai dari fa per 3 dan f1 per akar 3. Nah, bagaimana cara
menyelesaikan operasi eksponen fungsi eksponen. Pertama menjawab, kalian harus rubah dulu fungsi fx-nya. Kenapa? Fungsi fx-nya masih belum sederhana. Kenapa belum sederhana? Karena 8-nya masih bisa dirubah ke dalam bentuk a pangkat x. Ya. Nah, 8 itu bisa ke dalam bentuk 2, paling sederhananya adalah bilangan pokoknya adalah 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti 8 bisa dirubah ke dalam bentuk eksponen juga, 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi x. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu bisa ditukar-tukar tempatnya. Berarti misalkan ibu mau rubah, kita rubah aja yang x-nya di dalam, berarti 2 pangkat x dipangkatkan lagi 3, itu sama aja. Nah, kalau sudah 2 paling sederhana 2 pangkat x kemudian dipangkatkan lagi 3, nah baru kita masuk ke soal yang ingin dicari. Yang ingin dicari itu adalah fungsi f a per 3 ketika x-nya kita ganti dengan a per 3. Nah, ketika f-nya kita ganti a per 3, x-nya kita ganti aja, masukkan. Berarti 2 pangkat x-nya diganti dengan a per 3. Ya, 2 pangkat a per 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, lihat kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan? Iya, pangkatnya dikalikan. Berarti 3 kali a hasilnya 3a dibagi 3. 3a dibagi 3 hasilnya? Iya, berarti 2 pangkat a. Itu hasil dari f-nya ketika x-nya diganti dengan a per 3. Nah, untuk soal yang B, sama, ketika x-nya kita ganti dengan 1 per akar 3. Berarti masukkan bahwa x-nya kita ganti dengan 1 per akar 3. Berarti 2 pangkat 1 per akar 3 dipangkatkan lagi 3. Ya, 3 kali 1, 3 per 3, akar 3. Berarti 2, 3 per akar 3. Perhatikan, ingat, bahwa bila sebuah pecahan pembilangnya berbentuk bilangan akar, maka rubah menjadi bentuk rasionalkan. Nah, bagaimana caranya? Cara merubahnya yaitu perhatikan, berarti 3 per akar 3-nya kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu 1 kan? Nah, berarti 3 per akar 3 dikali 1 itu artinya. Nah, berarti kalau 3 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3, berarti 3 per akar 3 per 3 kali 3-nya 9, akar 9 itu 3. Berarti 3 dibagi 3-nya 1, berarti akar 3. Berarti 3 per akar 3 itu senilai dengan akar 3. Ya, jadi 3 per akar 3-nya dirubah menjadi senilai jadi. Nah, berarti hasilnya adalah 2 akar. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi sebuah fungsi fx adalah setengah kali a pangkat x ditambah a pangkat negatif x, dan sebuah fungsi gx sama dengan setengah kali a pangkat x dikurangi a pangkat negatif x. Nah, yang ditanyakan, buktikanlah bahwa fx kuadrat itu dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1 jika fungsi fx-nya setengah kali a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dan fungsi gx-nya adalah setengah kali a pangkat x dikurangi a pangkat negatif x. Nah, bagaimana? Kita kerjakan. Jawab. Nah, cari dulu fungsi fx kuadratnya. Fx kuadratnya berarti dari setengah a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dikuadratkan. Iya, kalau dikuadratkan berarti setengah kali a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dikalikan lagi dengan setengah kali a pangkat x ditambah a pangkat negatif x. Ya, kalian sudah belajar ketika sekolah sebelumnya tentang perkalian suku 2 ya, aljabar. Udah ya cara mengerjakannya. Kalau misalkan masih belum paham bisa dibuka-buka lagi materinya.
Nah, berarti setengah kali setengah itu 1/4. A pangkat X ditambah A pangkat negatif X dikali dengan A pangkat X ditambah A pangkat negatif X itu hasilnya A pangkat 2X ditambah A pangkat negatif 2X ditambah 2. Ya. Nah, itu hasilnya. Kemudian kalikan, kan 1/4 kali A pangkat 2X ditambah A pangkat negatif X ditambah 2, kalikan. Berarti 1/4 kali A pangkat 2X hasilnya 1/4 A pangkat 2X. Kemudian 1/4 dikali A pangkat negatif 2X berarti 1/4 A kali 1/4 kali A pangkat negatif 2X. Nah, dan 1/4 kali 2. Iya, 1/4 kali 2 berarti 2/4. 2/4 itu disederhanakan adalah setengah atau 1/2. Paham ya? Nah, itu fx-nya. Sekarang gx-nya juga perlakukan hal yang sama. Seperti tadi kan yang ditanyanya fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti gx kuadratnya juga setengah kali A pangkat X dikurangi A pangkat negatif X dikuadratkan. Berarti setengah kali setengah itu 1/4 dan X kuadrat dikurangi A pangkat negatif X dikali dengan X kuadrat dikurangi A pangkat negatif X. Hasilnya 1/4 A pangkat 2X ditambah A pangkat negatif 2X dikurangi 2. Sama tadi, seperti tadi, berarti 1/4-nya dikalikan terhadap unsur-unsur yang ada di dalam kurung. Berarti 1/4 dikali A pangkat 2X berarti 1/4 A pangkat 2X. 1/4 dikali A pangkat negatif 2X berarti 1/4 A pangkat negatif 2X. Nah, 1/4 dikali negatif 2 berarti hasilnya negatif 2/4. Sederhananya, bentuk sederhananya adalah negatif 1/2. Nah, kalau sudah mendapatkan fungsi fx kuadrat dan gx kuadratnya, baru masukkan ke yang soal dipertanyakan tadi bahwa fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu berarti fx kuadratnya yang tadi 1/4 A pangkat 2X ditambah 1/4 A pangkat negatif 2X ditambah setengah dikurangi dengan 1/4 A pangkat 2X ditambah 1/4 A pangkat negatif 2X dikurangi setengah, gitu kan. Nah, kan di situ negatif dikurangi. Nah, lambang negatifnya kita kalikan terhadap bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung. Kita pecah supaya kurungnya kita buka, berarti yang depan tidak diapa-apakan karena tidak berubah. Nah, berarti bilangan yang belakangnya negatif kali positif 1/4 A pangkat 2X itu adalah hasilnya negatif 1/4 A pangkat 2X. Negatif kali positif 1/4 A pangkat negatif 2X itu artinya negatif 1/4 A pangkat negatif 2X. Dan negatif dikali negatif 1/2 itu artinya positif 1/2. Nah, perhatikan di sini. Variabel yang sejenis. Adakah variabel yang sejenis? Ada, perhatikan. Antara variabel A pangkat 2X gitu kan dengan A pangkat negatif 2X itu ada yang sejenis ya. Nah, yang depan 1/4, perhatikan ibu coret. Nah, yang ini 1/4 A pangkat 2X. Nah, ini dikurangi dengan 1/4 A pangkat 2X juga. Nah, yang perhatikan udah ibu coret. Nah, itu hasilnya 0. Begitu juga dengan yang variabel A pangkat negatif 2X-nya. Nah, yang ini ibu coret juga ya. Dengan yang mana? Yang ini nih. Nah, yang itu dicoret juga, berarti sama hasilnya 0. 0 ditambah 0, 0. Berarti sisanya mana bilangannya? 1/2 ditambah 1/2. Berapakah? Iya, 1/2 ditambah 1/2 itu adalah 2/2. 2/2 itu adalah 1. Berarti terbukti bahwa fx kuadrat dikurangi gx kuadrat sama dengan 1 untuk fungsi fx-nya adalah setengah kali A pangkat X ditambah A pangkat negatif X dan gx-nya setengah
kali A pangkat X dikurangi A pangkat negatif X. Paham ya alur pembuktiannya seperti ini. Nah, pertemuan kali ini terlalu banyak ya, nanti kalian kesulitan kalau harus terlalu banyak soal harus dikerjakannya. Nah, evaluasinya silakan kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi. Ya, seberapa persen penyerapan materi yang sudah kita pelajari barusan. Nah, di sini diketahui fungsi f(x)-nya adalah A pangkat X ditambah A pangkat negatif X, dan fungsi gx-nya adalah A pangkat X dikurangi A pangkat negatif X. Ini hampir sejenis ya dengan contoh yang barusan, justru ini lebih sederhana. Nah, tentukanlah yang A-nya adalah fx kuadrat dikurangi gx kuadratnya berapa, kemudian nanti yang B-nya g2x dikurangi fx dikali gx-nya berapa. Ya, G2X kenapa? Jangan bingung ketika X-nya ganti aja dengan 2X. Berarti pangkatnya yang fungsi GX-nya pangkatnya berubah menjadi asalnya X menjadi 2X, itu aja. Begitu juga dengan fx kali gx kalikan aja. Seperti apa? Nanti pengurangannya operasikan. Ingat, untuk operasi pengurangan dan penjumlahan, lihat yang variabelnya sejenis. Ya, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya materi kali ini. Maaf jika ada kekurangan, misalkan dalam pengucapan, dalam penulisan ada yang salah-salah, maaf. Masih belajar. Jadi semangat, tetap semangat. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu tunggu hasil evaluasi kaliannya. Dari Ibu sekian. Assalamualaikum.